Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing itu tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bila kita pergi ke kota Roma, di sana kita bisa melihat sebuah gambar yang tertua dari Tuhan Yesus yang berasal dari zaman gereja awal. Gambar itu dilukis pada dinding sebuah katakombe, yakni tempat persembunyian di bawah tanah dari orang-orang Kristen dulu. Gambar itu memperlihatkan Yesus bukan sebagai raja, bukan sebagai pengkhotbah, bukan juga sebagai orang yang tergantung di kayu salib. Melainkan gambar itu menunjukkan Yesus sebagai seorang gembala yang memanggul seekor anak domba pada bahunya. Lukisan ini dibuat tentulah karena mendapat inspirasi dari ucapan Yesus sendiri yang menyebut dirinya gembala yang baik. Saudara-saudari, setiap hari Minggu keempat masa Paskah, gereja menampilkan kepada kita gambaran Yesus sebagai seorang gembala yang baik melalui bacaan Injil. Dengan panjang lebar, Injil Yohanes bab 10 menguraikan bagaimana Yesus sebagai gembala yang baik turut merasakan suka duka domba-domba gembalaannya. Bahkan gembala yang baik itu rela menyerahkan nyawanya demi domba-dombanya. Saudara-saudariku, saya rasa sungguh merupakan suatu penghiburan yang menyejukkan hati bahwa kita sekarang ini masih boleh berbicara tentang gembala yang baik. Pada saat sekarang ini di mana martabat manusia sering kurang dihormati lagi, di mana banyak manusia diperlakukan hanya sebagai alat, kita masih bisa mendengar tentang pemimpin dan gembala yang sejati. Syukur kepada Allah bahwa di tengah keprihatinan yang masih berlanjut melanda bangsa dan negara kita sekarang ini, kita masih diteguhkan oleh sabda Tuhan yang berkata, Akulah gembala yang baik. Di antara kita dan saudara-saudari sebangsa, masih banyak orang menderita kemiskinan, kekurangan makan,
anak-anak putus sekolah dan tidak terawat kesehatannya. Sementara itu, sikap dan perilaku mereka yang memikul tanggung jawab untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan masyarakat belum nampak bertambah baik, seolah-olah segalanya berlangsung wajar saja. Tidak ada masalah yang serius dan mendesak, kecuali pengakuan dalam kata-kata yang tidak tercerminkan dalam tindakan nyata. Kristus tadi berkata, "Sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Yesus memperingatkan kita tentang pencuri-pencuri dan perampok-perampok domba, yaitu pemimpin-pemimpin yang merebut manusia untuk memperalat mereka untuk kepentingannya sendiri. Ucapan-ucapan Kristus itu selalu aktual, terjadi sampai hari ini. Manusia selalu diperebutkan oleh gembala-gembala palsu, pemimpin-pemimpin palsu. Merekalah pencuri-pencuri dan perampok-perampok domba yang menggunakan domba-domba itu sebagai alat untuk suatu kepentingan dan ambisi pribadi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita semua anggota gereja ikut ambil bagian dalam karya penyelamatan Kristus. Maka kalau Kristus menyebut dirinya gembala yang baik, sebenarnya kita masing-masing dipanggil juga menjadi gembala yang baik dalam bidang hidup kita masing-masing. Orang tua dipanggil sebagai gembala yang baik bagi anak-anaknya. Imam dan biarawan-biarawati dipanggil sebagai gembala yang baik bagi umatnya. Para guru dipanggil sebagai gembala yang baik bagi para anak didiknya. Para majikan dipanggil sebagai gembala yang baik bagi karyawannya. Dan demikian juga pemerintah menjadi gembala yang baik bagi rakyatnya. Bersama seluruh bangsa, kita pun masing-masing bertekad memperbaiki dan memulihkan kerusakan dan luka yang sudah terjadi karena egoisme, kepentingan pribadi dan kelompok yang sempit. Kita perlu membangun tekad untuk melakukan yang terbaik. Dengan tulus kita bangkit dengan semangat baru untuk bersahabat, merasa senasib, sepenanggungan, dan seperjalanan dengan semua warga bangsa kita. Kita tidak boleh membiarkan status apapun memisahkan kita satu sama lain. Kita dapat mencegah kejahatan dan kekerasan. Kita dapat menyingkirkan rasa takut dan kegelisahan serta kekacauan dengan semangat persaudaraan.
Dan perlu kita banyak berdoa secara pribadi di tengah keluarga maupun dengan sesama. Perlu kita mengusahakan berdoa bersama dengan sesama warga negara yang beriman atau beragama lain dan berkehendak baik. Kita ingat janji Tuhan ini. Aku senantiasa menyertai kamu setiap hari sampai akhir zaman. God bless you.